Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berlimpah berkah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang risiko yang bisa dihadapi oleh investor saham. Banyak orang yang mengatakan bahwa berinvestasi saham itu risikonya besar. Apakah benar? Mari simak video ini sampai akhir. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa risiko yang bisa dihadapi oleh investor saham. Yang pertama adalah capital loss. Capital loss ini adalah lawan katanya dari capital gain. Kalau capital gain itu adalah keuntungan ketika kita beli saham di harga yang lebih rendah, kemudian kita menjual saham tersebut di harga yang lebih tinggi. Nah, kalau capital loss ini adalah kebalikannya. Misalnya kita langsung saja deh, case contoh beli saham Unilever misalnya di harga 7.000 kemarin ya, harganya sempat 7.000. Nah, di harga 7.000 tersebut saudara beli satu lot, jadi kan butuh modal 700.000. Kenapa? Karena satu lot saham itu isinya 100 lembar, jadi 7.000 harganya per lembar dikali 100 lembar, makanya Rp700.000 untuk beli satu lot saham Unilever. Kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa saat kemudian atau beberapa bulan kemudian harganya turun menjadi 6.000 misalnya. Nah, di harga 6.000 tersebut ketika saudara mau jual, ya, saudara jual di harga 6.000, maka saudara akan mendapatkan uang sebesar 600.000, ya, belum termasuk fee jual beli. Biasanya 0,25 dan 0,15%, kecil sih. Dan juga masih ada capital loss-nya, ya, karena 700.000 belinya, kemudian jualnya 600.000, jadi rugi 100.000. Nah, itulah capital loss. Sesederhana itu capital loss. Kemudian resiko yang kedua adalah resiko ketika saham yang saudara miliki itu disuspend. Suspend itu apa sih? Suspend itu penghentian sementara dari perdagangan. Jadi Bursa Efek Indonesia itu bisa mensuspend suatu saham ketika memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan. Nah, salah satunya adalah ketika harga saham tersebut bergejolak sangat tajam, naik terlalu tinggi, turun terlalu rendah misalnya. Sehingga biasanya sebelum disuspend itu Bursa Efek Indonesia memberi peringatan, yaitu UMA atau Unusual Market Activity. Nah, bisa jadi ketika UMA itu sudah ditetapkan kepada suatu saham, bisa jadi enggak kena suspend, karena setelah dikasih UMA itu harga sahamnya bisa tenang, begitulah. Nah, ketika harga saham tersebut sudah tidak liar, artinya naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah, maka status UMA tersebut bisa saja tidak berlanjut ke suspend gitu. Nah, kemudian solusinya seperti apa jika saham yang saudara miliki terkena suspend? Ya, solusinya ditunggu sampai status suspend itu dicabut sehingga saham tersebut bisa diperdagangkan kembali. Artinya kalau saudara mau jual sahamnya itu bisa dijual sahamnya. Kemudian resiko yang selanjutnya adalah resiko likuiditas. Likuiditas itu, liquid itu kan cair ya. Nah, ada saham-saham itu yang transaksi hariannya itu sedikit. Ya, makanya kita tahu adanya LG45, JII, ya. Itu kan salah satu syaratnya adalah transaksi hariannya harus besar begitu. Nah, kalau kita memilih saham-saham yang transaksi hariannya itu besar, maka risiko likuiditas ini bisa dihindari. Artinya kalau kita mau jual, ada yang mau beli gitu loh. Nah, ciri-ciri saham yang tidak liquid itu bisa kita lihat dari grafik sahamnya. Jadi, grafik saham yang tidak liquid itu biasanya candlesticknya tuh nggak terlalu naik, nggak terlalu turun, ya flat-flat aja gitu. Kenapa ya? Karena nggak ada yang memperdagangkan, nggak ada yang jual, nggak ada yang beli. Jadi grafiknya tuh kadang kotak-kotak, artinya kaku begitu. Sedangkan saham yang liquid itu ada yang jual dan ada yang beli setiap harinya.
transaksi hariannya itu besar. Nah, itu lebih aman dari resiko likuiditas. Nah, kemudian resiko yang terakhir ini jarang saya baca di buku atau dengar dari orang, dan ini menurut pendapat saya pribadi, yaitu opportunity cost. Opportunity cost yang saya maksud adalah ketika kita beli saham, salah satu keuntungan yang kita dapatkan adalah mendapatkan dividen. Nah, apabila perusahaan tersebut tidak membagi dividen, maka kita rugi tidak mendapatkan dividen gitu loh. Nah, itu yang saya maksud opportunity cost. Artinya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Artinya ya kalau dana kita itu kita belikan RDPU, reksadana pasar uang misalnya, yang pasti dapat misalnya 6% per tahun, kan jelas tuh dapat 6%. Nah, dana yang bisa kita belikan RDPU ini kita belikan saham. Nah, kebetulan sahamnya ini tidak membagi dividen di tahun tersebut. Kan rugi nih, rugi nggak dapat 6% nih. Misalnya saya punya uang 100 juta, saya beli suatu saham. Nah, saham tersebut tidak bagi dividen gitu. Nah, sebenarnya kalau uang 100 juta tersebut saya masukkan RDPU, saya dapat 6% nih, misalnya dapat 6 juta. Nah, itulah yang saya maksud opportunity cost. Nah, di tahun 2020-2021 ini cukup banyak perusahaan yang tidak membagi dividen. Mengapa? Karena situasinya sedang pandemik COVID-19. Jadi itu tadi beberapa risiko yang saya sampaikan. Apabila saudara ada cerita, ada masukan, mungkin resiko ini Pak, resiko itu, saudara boleh tulis di kolom komentar sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Semoga video ini banyak manfaatnya dan semoga saudara tidak terkena resiko-resiko yang saya sebutkan tadi. Salam investasi, semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.